Saudara sekalian, kita melanjutkan ya pada pertemuan ke-9 tentang pencemaran. Jadi kita mungkin satu-satu ini kita akan bicara dulu mengenai pencemaran air permukaan dulu ya, untuk pertemuan yang ke-9. Nah, jadi proses pencemaran air permukaan atau sungai ini sama yang dengan tadi pada umumnya, itu berasal dari alam dan dari manusia ya. Dari manusia itu apa? Bisa dari industri, dari rumah tangga atau pertanian. Ini tiga-tiganya ini ya secara umum kalau yang dari manusia. Dalam air tawar terutama di sungai, polutan itu dapat ditolerir dalam batas tertentu ya. Karena tadi itu ya kita sudah menyampaikan bahwa kalau ada pencemaran di sumber air, itu nanti akan terjadi siklus biologi ya, dari tanaman, air, dari ikan, manusia gitu ya, hewan gitu ya, yang nanti siklus biologi yang menyesuaikan dengan bahan makan. Jadi tadi pada rantai pakan itu ternyata terjadi, kalau satunya sumber airnya udah tercemar, maka ini rantai pakan akan tercemar semuanya dan meningkat kadarnya gitu ya. Nah, ini gambar ini adalah ilustrasi mengenai sumber pencemaran air permukaan gitu ya. Yang ini adalah dari daerah pertanian gitu ya. Kemudian daerah industri. Nah, ini dikeluarkan. Kemudian ini permukiman gitu ya, city street, city, kemudian ya suburban development, rural gitu ya. Ini meresap ke dalam tanah, kemudian masuk ke dalamnya. Kemudian ini ada treatment wastewater treatment area plan gitu ya, treatment plan di sini juga mengeluarkannya. Ini yang coklat-coklat ini kan mengeluarkan semua. Nah, di sini mungkin karena sudah meresap itu kadarnya, karena meresap ke dalam tanah kadarnya mungkin menurun ya. Maka di sini non point source. Tapi ketika keluar dari factory atau pabrik, nah ini menjadi point source gitu. Nah, pencemaran air yang perlu diperhatikan adalah zat yang beracun. Tadi ya sudah kita sampaikan. Terutama ini yang paling banyak dominan itu dari industri. Kemudian material yang mempengaruhi keseimbangan oksigen dalam air. Ini penting banget ya. Terutama adalah oksigen atau dissolved oksigen. Berupa zat organik yang terdegradasi secara biologi, BOD, atau yang tereduksi atau COD ya. Jadi ini nantinya dissolved oksigen biasanya ya. Wujudnya itu adalah ini. Nanti kita akan bisa mengukur dengan parameter BOD-nya yang terdegradasi ya, DO yang sudah terdegradasi. Kemudian zat penghalang, reoksigenasi. Nah, ini yang menghalangi apa? Jadi oksigen itu kan yang banyak selain dari air sendiri juga dari udara. Nah, kalau dari air itu tentunya adalah dari tumbuh-tumbuhan yang ada dalam air. Tapi kalau dari udara ini yang paling banyak dengan hembusan angin, dengan arus, itu oksigen yang di udara akan terlarut ke dalam air ya, sungai atau sumber air yang lain. Nah, ini kalau dari udara yang menghalangi adalah minyak deterjen ya. Ini oleh karena itu kita sebetulnya harus mengurangi penggunaan ini ya, dua-duanya ini. Dan aliran buangan panas ini biasanya yang sini dari industri ya, pasti umumnya adalah bersuhu panas ya. Efluennya itu bersuhu panas. Kemudian konsentrasi tinggi suspensi ini juga menghalangi ya. Ini menghalangi tadi ya, menghalangi oksigen terutama yang dari udara. Kita tadi sudah menyampaikan. Ini satu, menutup
dasar sungai atau yang di tengah-tengah sungai yang mencegah pertumbuhan ikan dan memusnahkan ikan ya. Nah, ini adalah tipikal variasi debit domestik ya, contohnya gitu ya. Jadi kalau di sini ini aliran sungainya. Ini yang paling atas adalah aliran air sungai. Ya. Nah, kemudian suspended solidnya itu ada di tengah ini. Gitu ya. Ini jam time of day, yang ini adalah suspended solid. Nah, ini akan mengikuti naik turunnya dari alirannya ya, debit aliran. Ya, BOD-nya juga demikian. Jadi karena ini nanti didegradasi oleh bakteri ya, limbah itu akan didegradasi, maka BOD-nya juga akan sesuai dengan irama dari kadar pencemarnya. Terutama ada suspended solid, itu seperti ini. Ini kan hampir sama ya, iramanya hampir sama. Kalau turun dia turun, kalau naik dia naik, turun lagi, naik lagi. Jadi iramanya sama. Kemudian ini variasi harian debit limbah domestik ya. Nah, ini di selama musim basah atau kalau kita musim hujan ya. Kalau yang ini musim kering. Nah, ini kan ada perbedaannya di sini. Limbah domestiknya ternyata kalau di musim penghujan itu juga volumenya tinggi gitu ya, volumenya lebih tinggi. Tapi kalau di musim kering itu volumenya rendah atau debitnya rendah ya, seperti ini ya. Senin, Selasa, jadi ini hari time of day, yang ini flow-nya atau debitnya. Nah, namun demikian sebetulnya secara alamiah sumber air itu bisa melakukan swapenahiran atau self purifikasi. Ya, jadi bisa membersihkan diri dengan apa? Yaitu dengan sedimentasi. Caranya adalah terjadi flokulasi biologik maupun mekanik. Flokulasi itu penggumpalan. Jadi yang tadi itu yang material sedimentasi itu nanti akan menggumpal tapi memerlukan waktu yang lama, kemudian akan mengendap di dasar sungai. Kemudian oksidasi kimia yang tereduksi. Kemudian matinya bakteri ya karena tidak sesuai dengan habitat. Kemudian oksidasi biokimia, jadi BOD atau COD ya. Nah, ini adalah proses gitu ya, self purifikasi yang ada di dalam sungai gitu ya. Jadi pertama itu belum kena limbah ya, namanya clean zone. Kemudian masuk ini ya, masuk limbah gitu. Nah, ini sudah terjadi dekomposisi ya, ada dekomposisi ya. Kemudian karena banyak terakumulasi maka septic zone atau sudah kondisinya sudah zona beracun. Namun demikian bisa kalau ini ini limbahnya tidak bertubi-tubi, maka di sini akan terjadi proses self purifikasi, yaitu tadi itu ya, satu adalah sedimentasi, kemudian oksidasi, kemudian bakterinya mati, kemudian biokimia, oksidasi biokimia. Jadi ini ada sedimentasi di sini. Kemudian juga ada inflow dari udara dari oksigen dari udara ya, maksudnya ini masuk ke dalam air, maka di sini akan kembali lagi kondisinya ya, masuk pada recovery zone. Kemudian recovery itu dari kotor menjadi bersih, jadi kembali ya, menuju kembali bersih gitu. Kemudian nanti kalau sudah di sini tidak ada lagi masuk limbah, tidak kemasukan limbah, berarti nanti akan terjadi clean zone lagi. Nah, ini adalah proses zona-zona proses
self purifikasi yang ada di sungai seperti ini. Nah, ini adalah uraian yang tadi sudah saya sampaikan, karakteristik dari self purifikasi atau swapenahiran. Apa itu cleanson? Cleanson itu mintakat bersih. Di sini adalah mintakat sebelum sungai itu terkena limbah, ya. Jadi tandanya apa? Dissolve oksigennya, kadar oksigen yang terlalu tinggi, kemudian BOD-nya rendah. Kemudian terkena limbah, gitu ya. Mulai ada pembuangan limbah di situ, maka sungai itu masuk pada decomposition zone, yakni mintakat dimulainya air sungai mendapat polutan sampai ini DO-nya itu 0, dissolve oksigennya atau oksigen yang terlarut di dalam air itu berkurang terus. Karena untuk apa? Berkurang karena untuk mendegradasi bahan organik yang masuk ke dalam air, sehingga BOD-nya menjadi tinggi. Jadi DO-nya kecil, kebalikan dari yang nomor 1, DO-nya kecil, BOD-nya besar. Nah, ini berlangsung cukup lama. Kalau volume limbahnya itu banyak, maka bisa memasuki septic zone. Septic zone itu adalah mintakat pada sungai ketika kadar oksigen itu 0. Bisa 0. Jadi ini sudah tanda-tanda bahwa oksigen sudah nggak ada lagi. Berarti sungai itu sudah beracun, ya, mintakat septik, mintakat beracun. Di sini tandanya sudah tidak ada lagi kehidupan dalam air, organisme aerobik, dan ini ya, kalau dari fisik itu menimbulkan bau. Kalau ini hampir tidak ada kehidupan. Kalau sungainya dalam susah untuk melihat, tapi kalau bau, sudah berbau, kemudian organismenya yang ada adalah anaerobik. Nah, ini berarti wilayah itu sudah septic zone. Nah, organisme aerobik itu yang tahan adalah, contohnya kalau dalam sungai itu adalah ikan sapu-sapu, ya. Namanya sapu-sapu, dia menyapu bahan-bahan beracun itu, ya. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi ikan sapu-sapu, ya. Kemudian recovery zone, ini mintakat pemulihan. Di sini oksigen mulai naik hingga mencapai keadaan semula. Nah, ini asalnya dari mana? Dari aerasi atau oksigen masuk dari udara yang ada di atas sungai, gitu ya, melalui yang dihembuskan dari angin atau arus sungai, ya. Nah, ini BOD-nya kalau tadi naik, ini menjadi turun, kemudian DO-nya naik juga. Ini sudah terlihat tanda-tanda ada kehidupan akuatik, ya, dari ganggang, dari ikan-ikan yang kecil, gitu ya. Nah, kemudian kembali ke namanya swapenahiran atau recovery zone. Ini kembali lagi kepada clean zone, ya. Ya, mintakat seperti sebelumnya. Jadi BOD-nya nanti 0, DO-nya seperti awal, ya, kadarnya seperti awal ketika masih belum terkena limbah. Nah, proses seperti ini, ya, proses dari self purifikasi atau penahiran ini sudah banyak, ya, penelitian yang melakukan penelitian terutama untuk bahan skripsi, ya. Parameternya adalah hanya DO dan BOD. Jadi ada yang akibat dari limbah peternakan, ada yang dari dulu pernah itu pabrik tebu, gitu, pabrik gula, gitu ya. Kemudian mintakat irigasi, gitu ya. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Kalau Anda sekalian berminat, boleh dilakukan. Nah, ini adalah
Kalau yang tadi di 3 dimensi ini ya oksigen sakuf akibat pencemaran oksigennya ya. Kurva ya, kurva oksigen itu gambarnya seperti tadi ya. Kalau yang tadi itu 3 dimensi, ini yang 2 dimensi. Ini clean zone, oksigennya masih optimal. Kemudian ada mulai masuk limbah, ini oksigennya turun karena untuk degradasi bahan organik tadi ya, turun sampai 0 berarti septic, kemudian terjadi recovery lagi, pemulihan, kemudian optimal kembali ya, itu ya. Nah, sekarang kita singgung mengenai sifat aliran sungai. Jadi sifat aliran sungai itu turbulen, jadi ngaduk semuanya gitu ya, seperti ini tadi, seperti gambar. Jadi ngaduk. Jadi yang di bawah ke atas, yang atas ke bawah gitu, ngaduk semua. Apa akibatnya ya saya ulang, akibatnya apa? Kalau ini terkena limbah, seluruh sumber air yang ada di dalam sungai ini akan tercemar. Walaupun mungkin ada di atas ya, tapi nanti akan nyampur sampai ke bawah. Nah, ini nanti akan berbeda dengan air tanah. Tapi sebelum ke air tanah, ini saya sampaikan dulu yang ini ya. Nah, ini yang water purification system. Jadi ini yang dibuat oleh manusia ya. Ada 8 step ya di sini ya. Yang pertama adalah ada sedimen filter. Jadi sedimennya difilter. Kemudian ion exchange ya, ada perubahan di sini, merubah menambahkan atau mengambil ion yang ada di dalam air, sumber air, kemudian diberi ultraviolet disinfektan, kemudian karbon ya, karbonasi. Jadi karbonasi itu dikasih karbon supaya beberapa unsur kimia yang tidak berfungsi di dalam air minum itu diserap gitu ya, jadi arang gitu ya. Yang paling bagus adalah arang batok kelapa. Kemudian ini dilakukan penyaringan tapi yang mikro ya, menggunakan nah ini penyaringannya jangan membayangkan seperti saringan teh gitu ya, enggak, ini mikron, enggak terlihat. Kemudian ada osmosis, ozonisasi, kemudian monitor storage ya, recirculation, baru ke bottling. Ya, ini dilakukan biasanya pada industri ya, air dalam AMDK ya. Ini biasanya dilakukan pada industri AMDK. AMDK menggunakan ini, atau isi ulang itu juga prinsipnya seperti ini. Nah, itu ya yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Untuk ini yang air sungai dulu, nanti kita akan lanjut pada sumber air yang lainnya. Yang kita teruskan sumber air tanah, sumber air yang lainnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya ya. Jangan lupa diperkaya dengan referensi yang sudah ada atau googling dari topik yang sama. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.